Aku tak pernah menyangka bahwa hari pertama bekerja sebagai asisten pribadi akan berakhir dengan ciuman mendadak dari Cheo Budi Wijaya di ruang kerjanya yang mewah. Hanya dalam sekejap, pekerjaan khusus itu membuatku terperangkap dalam dunia yang tak pernah kubayangkan, di mana cinta sesama pria menjadi rahasia yang mengancam segalanya. Pagi itu aku Rama, 25 tahun, baru saja turun dari kereta api yang membawa aku dari Surabaya ke Jakarta. Keluargaku di kampung selalu bilang, Rama, cari kerja bagus, nikah sama sepupu kamu biar keluarga bahagia. Aku mengangguk saja setiap kali, tapi di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku tak pernah tertarik pada perempuan meski aku coba sembunyikan rapat-rapat. Gaji yang ditawarkan perusahaan Budi Wijaya ini terlalu menggiurkan, 20 juta sebulan plus tunjangan rumah. Pekerjaan khusus, kata Har di telepon, hanya untuk orang yang bisa menjaga rahasia. Aku tak berpikir panjang. Ruang kerja Cheo di lantai paling atas gedung pencakar langit di Sudirman itu dingin dan mengintimidasi. Budi Wijaya, 35 tahun, tinggi, kulit sawo matang khas orang Jakarta, rambut rapi, jas hitam mahal. Dia tersenyum tipis saat aku masuk. Rama, duduk. Suaranya dalam, tenang, tapi ada kekuasaan di dalamnya. Kami bicara tentang tugas, mengatur jadwal, menemani meeting, bahkan ikut acara malam yang distret. Aku mengiyakan semua. Tiba-tiba dia berdiri, mendekat, dan sebelum aku sadar, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Ciuman itu singkat tapi kuat, seperti listrik. Aku mundur, jantung berdegup kencang. Apa-apaan ini, Pak? Tanyaku tergagap. Dia tersenyum lagi. Bagian dari pekerjaan khususmu, Rama. Kalau kamu tak suka, pintu keluar di sana. Tapi gaji bulan ini sudah masuk rekeningmu. Aku keluar ruangan dengan kaki gemetar. Gilit, aku memandang cermin, wajahku pucat. Apa yang baru saja terjadi? Aku pria, dia pria, dan di Indonesia ini, hal seperti ini bisa menghancurkan keluarga. Tapi uang itu. Ibuku butuh operasi, ayahku sudah tak bisa kerja. Malam itu aku tidur di apartemen baru yang disediakan perusahaan, pikiran berputar. Besok pagi aku kembali ke kantor. Aku tak tahu ini awal dari apa, tapi aku tak bisa mundur lagi. Sepanjang hari kedua, Budi bertindak seolah tak ada apa-apa. Dia memberi tugas biasa, rapat dengan investor, catat notulen. Tapi saat kami berdua di mobil menuju Bandara Soekarno-Hatta, dia bicara pelan. Aku tahu kamu bingung, Rama. Aku juga pernah seperti kamu. Sembunyikan diri bertahun-tahun. Pekerjaan khusus ini bukan hanya soal tubuh, tapi soal kepercayaan. Aku butuh seseorang yang tak akan bocor ke media atau keluargaku. Aku diam saja, tapi di dalam dada ada gejolak aneh. Bukan marah, tapi penasaran. Malam harinya, dia mengajakku makan malam di restoran Rotop. Kami bicara tentang keluarga. Dia cerita istrinya sudah meninggal 3 tahun lalu, tak ada anak, dan dia lelah berpura-pura. Kamu boleh tolak kapan saja, katanya. Aku pulang dengan hati campur aduk. Di akhir minggu pertama, aku sudah terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi meeting, siang urus dokumen, malam kadang hanya duduk di apartemennya sambil nonton berita. Tak ada ciuman lagi, tapi tatapannya selalu mengikuti aku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku gay? Kata itu terasa berat di lidah. Di Surabaya, tetangga pasti menggosipkan. Ibu menelepon, kapan pulang, Rama? Ada gadis baik dari masjid. Aku bohong, sibuk kerja, Bu. Setiap bohong itu seperti pisau kecil yang menusuk. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Budi memanggilku ke ruangannya. Rama, besok ikut aku ke acara amal di Bali. Hanya kita berdua. Pekerjaan khusus. Aku mengangguk, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Apa yang akan terjadi di Bali? Aku takut, tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu.
Hidupku sudah berubah dan aku tak bisa berpura-pura lagi bahwa aku orang biasa. Pesawat mendarat di Denpasar pagi-pagi sekali. Udara Bali terasa segar, berbeda dengan polusi Jakarta yang selalu menempel di baju. Budi mengemudikan mobil sewaan sendiri ke Ila pribadi di Uluwatu, tak ada sopir. Di sini kita bebas, katanya sambil tersenyum. Aku diam, memandang laut yang biru di bawah tebing. Ila itu mewah, kolam renang Infinity menghadap samudra, tapi yang membuatku gelisah adalah hanya ada satu kamar tidur besar. Kamu tidur di sini bersamaku, ujar Budi tanpa nada memaksa. Malam pertama, kami hanya duduk di teras, minum kopi, bicara tentang mimpi. Dia cerita ingin punya keluarga tapi takut dunia bisnis hancur kalau rahasianya terbongkar. Aku cerita tentang ibuku yang sakit, ayah yang selalu bilang laki-laki harus nikah, punya anak. Keesokan harinya, acara amal di pantai berjalan lancar. Budi memberikan donasi besar untuk anak yatim, aku berdiri di belakangnya seperti asisten biasa. Tapi saat malam tiba, setelah tamu pulang, dia menggenggam tanganku pelan. Rama, aku tak akan memaksa. Tapi aku suka kamu. Bukan hanya untuk pekerjaan khusus. Jantungku berdegup. Aku tak menarik tangan. Malam itu, kami berpelukan di tepi kolam, hanya pelukan, tak lebih. Rasanya hangat, aman, dan menakutkan sekaligus. Untuk pertama kali, aku merasa dilihat sebagai diriku yang sebenarnya. Kembali ke Jakarta, semuanya berubah pelan-pelan. Budi mulai mengajakku ke rumahnya di Menteng saat akhir pekan. Kami masak bersama, nonton film India yang konyol, tertawa sampai perut sakit. Dia mengajari aku cara berpakaian lebih rapi untuk meeting penting. Aku mulai merasa nyaman. Tapi di kantor, ada tatapan aneh dari rekan kerja, terutama dari Andi, asisten senior yang iri karena aku naik cepat. Hati-hati dengan bos, Rama. Dia punya banyak rahasia, kata Andi suatu hari di pantry. Aku pura-pura tak mengerti. Di Surabaya, ibuku semakin mendesak. Sepupumu Sinta sudah nunggu, Rama. Kamu umur 25, kapan nikah? Aku bohong lagi, masih fokus karir, Bu. Setiap telepon itu membuatku merasa bersalah. Suatu malam, aku cerita ke Budi. Dia memelukku erat. Kita hadapi bersama, ya. Kata kita itu terasa manis dan berbahaya. Aku mulai sadar, ini bukan lagi pekerjaan khusus. Ini perasaan. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Suatu sore saat aku keluar dari apartemen Budi, Andi sudah menunggu di lobi. Aku tahu apa yang kalian lakukan, katanya dingin. Oto-oto sudah aku simpan. Mau aku kirim ke keluargamu atau ke media? Aku membekuk. Dunia seolah runtuh. Budi marah besar saat aku cerita. Andi cemburu karena tak dipromosikan. Kita harus hati-hati. Malam itu untuk pertama kali kami bertengkar. Aku menangis, aku tak mau keluargaku tahu, Pak. Mereka akan membenci aku. Budi memelukku lagi. Aku janji lindungi kamu. Tapi janji itu terasa rapuh di tengah kota yang penuh mata. Akhir bulan gaji masuk, ibuku senang dapat uang untuk operasi. Aku bahagia untuknya, tapi bahagia itu bercampur ketakutan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku bisa sembunyi. Cinta ini tumbuh, tapi bersama dengan rasa bersalah yang semakin besar. Bulan ketiga, hubungan kami semakin dalam. Budi sering mengajakku ke tempat-tempat tersembunyi di Jakarta, seperti kai kecil di Kemang atau jalan-jalan malam di Pantai Ancol saat sepi. Kami tak pernah berpegangan tangan di depan umum, tapi di mobil, tangannya selalu mencari tanganku. Kamu berubah, Rama, katanya suatu malam. Mata kamu lebih berani sekarang. Benar, aku merasa lebih kuat. Aku bahkan mulai membaca buku tentang identitas diri yang kubeli diam-diam online. Tapi di kantor, ketegangan meningkat. Andi semakin sering mengancam lewat pesan anonim.
Satu klik oto kalian tersebar. Suatu hari, keluargaku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ibu dan ayah tiba di apartemenku pagi-pagi. Kami kangen, nak. Mau lihat tempat kerjamu yang bagus ini. Aku panik. Budi cepat tanggap, mengatur agar aku meeting mendadak. Tapi ibu melihat Oto di ponselku saat aku lengah. Oto kami berdua di Bali. Ini siapa, Rama? Kok mesra sekali. Aku bohong, teman kerja, Bu. Tapi tatapannya penuh curiga. Malam itu aku menangis di pelukan Budi. Aku takut kehilangan mereka. Dia diam lama. Aku pernah kehilangan segalanya karena rahasia ini. Jangan ulangi kesalahanku. Konflik meledak saat meeting besar dengan klien besar. Andi sengaja salah menyusun dokumen, membuat Budi marah di depan semua orang. Ini salahmu, Rama, bentak Budi untuk menutupi. Aku tahu itu sandiwara, tapi sakit juga. Di mobil pulang, kami bertengkar hebat. Kamu malu sama aku di depan orang, ya, tanyaku. Budi memukul setir. Ini demi kita berdua. Kalau aku lembut, orang curiga. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Pagi harinya, dia meminta maaf dengan membawa sarapan kesukaanku. Ma, Rama. Aku takut kehilangan kamu. Kami berdamai, tapi luka kecil itu tetap ada. Di tengah itu semua, aku mulai bertemu teman lama dari Surabaya, Dimas, yang kini tinggal di Jakarta. Dimas gay terbuka, punya pacar. Rama, jangan sembunyi terus. Hidup cuma sekali. Kata-katanya menggema di kepalaku. Aku cerita sedikit ke Budi. Dia menggeleng. Dimas bebas karena tak punya perusahaan besar dan keluarga besar. Kita beda. Perbedaan itu mulai terasa. Aku ingin kebebasan, dia ingin perlindungan. Akhir pekan, kami pergi ke Bandung diam-diam, di Ila kecil, kami bicara sampai pagi. Budi cerita masa lalunya, bagaimana dia hampir bunuh diri waktu kuliah karena tekanan. Aku cerita bagaimana aku pernah berdoa di masjid meminta disembuhkan. Malam itu kami berpelukan erat, air mata bercampur. Cinta ini nyata, tapi juga menyakitkan. Aku mulai sadar, pertumbuhan ini tak mudah. Krisis datang tanpa peringatan. Andi akhirnya melakukan ancamannya. Oto kami berciuman di Ila Bali tersebar ke grup keluarga besar di WhatsApp. Ibu menelepon histeris. Rama, apa ini? Kamu seperti itu. Pulang sekarang. Ayah tak bicara, hanya kirim pesan, kamu bukan anakku lagi. Aku duduk di lantai apartemen, ponsel jatuh. Budi datang cepat, memelukku. Kita hadapi bersama. Tapi bagaimana? Keluarga besar Surabaya sudah ribut, sepupu menelepon menghina, tetangga menggosip. Di kantor, berita bocor juga. Beberapa karyawan menatap aneh, bisik-bisik. Budi memanggil rapat darurat, mengatakan itu itnah. Tapi Andi tersenyum puas. Saya punya bukti lebih, Pak. Budi memecatnya saat itu juga, tapi kerusakan sudah terjadi. Investor mulai ragu, saham perusahaan turun sedikit. Ini salahku, kataku pada Budi. Dia menggeleng. Ini salah dunia yang tak mau terima kita. Aku pulang ke Surabaya akhir pekan itu. Ibu menangis di depan pintu. Kamu bikin malu keluarga, Rama. Nikah saja dengan Sinta, kita tutupi ini. Ayah diam, tapi matanya penuh kekecewaan. Aku mencoba jelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku. Mereka tak mau dengar. Malam itu aku tidur di kamar lama, merasa seperti anak kecil lagi. Pagi harinya aku pergi tanpa pamit. Di kereta kembali ke Jakarta, aku menangis diam-diam. Budi menunggu di stasiun. Dia bawa bunga kecil, peluk aku di mobil. Kamu punya aku sekarang. Tapi aku mulai ragu. Apakah cinta ini layak mengorbankan keluarga?
Kami bertengkar lagi, lebih dalam. Kamu tak pernah mengerti tekanan keluargaku, teriakku. Budi diam aku kehilangan orang tuaku karena rahasia ini dulu. Aku mengerti. Kami berdamai, tapi retak sudah ada. Di tengah krisis, aku bertemu Dimas lagi. Dia bawa pacarnya. Lihat kami, Rama. Kami bahagia meski keluarga tak terima. Cerita mereka memberi harapan. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa memilih. Tapi Budi semakin sibuk dengan pekerjaan, takut perusahaan hancur. Kami jarang bertemu. Rasa kesepian itu menyakitkan. Aku sadar, cinta butuh pengorbanan, tapi aku belum siap kehilangan segalanya. Pengorbanan besar datang. Budi dipaksa investor untuk membersihkan citra. Dia harus menikah dengan anak rekan bisnis untuk selamatkan perusahaan. Ini sementara, Rama. Hanya di atas kertas, katanya dengan suara pecah. Aku tak percaya. Jadi pekerjaan khususku selesai di sini. Kami bertengkar hebat malam itu. Aku pergi dari apartemennya, kembali ke tempat sewaanku sendiri. Sendiri aku menangis berhari-hari. Aku berhenti kerja. Kirim surat pengunduran diri lewat email. Budi menelepon berkali-kali, aku tak angkat. Di Surabaya ibu masih marah, tapi ayah mulai melunak lewat pesan. Pulanglah, nak. Kita bicara. Aku pulang, duduk bersama ayah di teras. Aku tak bisa ubah siapa kamu, katanya pelan. Tapi keluarga tetap keluarga. Kata itu seperti obat. Aku mulai terapi online, bicara tentang identitas, tentang Islam dan homoseksualitas. Pelan-pelan aku menerima diri. Budi menikah secara sederhana, berita di media. Aku lihat otonya, hati sakit. Tapi 2 bulan kemudian dia datang ke Surabaya diam-diam, perceraian sudah diurus. Perusahaan selamat, tapi aku tak bahagia tanpa kamu. Kami berjalan di pantai Parangtritis, bicara panjang. Makan aku, Rama. Aku takut kehilangan segalanya, tapi ternyata kehilangan kamu lebih sakit. Aku memakan, tapi tak langsung kembali. Aku butuh waktu untuk tumbuh sendiri. Bulan-bulan berikutnya, aku membuka usaha kecil di Surabaya, jual kopi online. Budi mendukung dari jauh. Kami bertemu kadang di Jakarta, pelan-pelan membangun kembali. Aku bicara dengan ibu, cerita pelan-pelan. Dia menangis, tapi peluk aku. Kamu tetap anakku. Pertumbuhan itu tak instan, tapi nyata. Aku belajar, cinta tak harus sempurna, tapi harus jujur. Sekarang 2 tahun sudah berlalu. Aku dan Budi tinggal bersama di apartemen kecil di Jakarta Selatan, tak lagi sembunyi total. Perusahaan Budi tetap jalan, aku punya bisnis sendiri. Keluargaku pelan-pelan menerima, meski tak sepenuhnya. Kami masih hati-hati di depan umum, tapi di rumah kami bebas tertawa, memasak, merencanakan masa depan. Cinta sesama pria ini mengajarkanku banyak, kekuatan, pengorbanan, dan penerimaan. Suatu malam di balkon, Budi memeluk aku dari belakang. Terima kasih sudah bertahan, Rama. Aku tersenyum. Kita bertahan bersama. Hidup tak sempurna, tapi bahagia. Apakah benar bahwa mencintai sesama jenis selalu berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat Indonesia? Benar atau salah?